Netizen Indonesia harus tahu ya, menurut pakar mikroekspresi wajah, bahwa apa yang dilakukan Endah dan juga ekspresi raut muka Endah itu adalah acting. Sebenarnya nggak perlu komentar pakar. Netizen Indonesia pun tidak bodoh. Mereka orang juga tahu bahwa Endah cuman melakukan skenario acting. Dibuktikan. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Analisis Sengit, channel yang membahas dan mereaksi berbagai isu viral, pernyataan publik, hingga reaksi dari para kreator lainnya. Di video kali ini kita akan membahas sosok presenter M yang kembali menjadi perbincangan setelah muncul berbagai opini, analisis, dan klaim dari sejumlah kreator mengenai kondisi karir, hubungan pertemanan, hingga kehidupan pribadinya. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan isu di-unfollow beberapa rekan artis, serta menyebut adanya dampak besar terhadap masa depannya. Tapi benarkah semua klaim tersebut memiliki dasar yang kuat? Ataukah ini hanya opini yang berkembang di media sosial? Menariknya belakangan ini juga muncul perkembangan baru yang membuat perdebatan ini semakin ramai. Reaksi netizen pun terbelah. Ada yang percaya, ada pula yang mempertanyakan logika di balik berbagai klaim tersebut. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Apa? Dia selalu dikuntit dan juga direkam. Dia bawa kameramen. Buat apa? Terus dia pasang muka memelas. Buat apa? Mencari simpati publik. Terus berjuang untuk anak. Apa? Kamu mau minta simpati publik? Nggak perlu, Endah. Kamu nggak perlu untuk meminta simpati publik ataupun pencitraan, Endah. Kamu cukup minta maaf sama Bang Ben. Selesai, Endah. Ngapain sih ribet-ribet, Endah? Kata gue kan CEO nih, kata gue jangan kebanyakan tingkah lu, kataku orang Indonesia ini kebanyakan semuanya tuh rata-rata pakai bahasa Indonesia, jarang banget pakai bahasa Inggris gitu, apalagi bahasa Inggrisnya pakai contek-contekan, pakai baca-baca kayak gitu, kagak ada di Indonesia. Kataku mah ya iyalah, kalau cuma klarifikasi kukira isinya apa itu, dalamnya isinya cuma ucapan si thank you, hubungannya sama si janda baik-baik aja, cuma kayak gitu doang. Sama brand-brandnya katanya masih bertahan sampai sekarang gitu. Ya ampun, kata gue kan gitu, ini sepil dong brand mana yang masih bertahan terus yang masih make dia gitu. Katanya itu semuanya hasil finance, kagak ada hasil finance sayang, semuanya ada bukti. Makanya kalau baca sama kesombongan itu jangan ditinggi-tinggiin, giliran dapat kayak gini lo iya sosokan semuanya, enggak si janda, enggak si itu, enggak si CEO. Kalau klarifikasi sosokan gitu, ini biar kelihatan apa, kelihatan elegan gitu, kagak sayang, kelihatan sayang. Kalau semuanya klarifikasi pakai bahasa itu, pakai bahasa sosokan, pakai bahasa Inggris, jangan baca teks gitu sayang, jangan ditulis-tulis, semua dari hati gitu, kayak baca gue ini ke lu gitu. Efek di-unfollow oleh Ruben dan Egun, inilah karma buruk yang akan menimpa presenter M, terutama cuan, job, dan rumah tangganya. Ciri angka 9, apa yang kamu tabur akan kamu tuai lebih cepat dari orang lain. Jika kamu menabur kebaikan, maka kebaikan akan datang cepat. Jika kamu menabur pengkhianatan, pengkhianatan itu akan berbalik lebih cepat. Nah, ini akan berefek ke karma rumah tangga. Dengan segala kontroversinya, dia ini akan segera menuai apa yang dia tanam ya. Dan ini akan berdampak terhadap job, cuan, dan juga rumah tangganya. Kita akan lihat dalam 90 hari ke depan. Tanda-tanda yang akan mulai terlihat. Jobnya sebagai presenter ini mulai berkurang ya. Penawaran endorsement itu mulai sepi. Nama dia mulai jarang disebut di acara-acara besar. Yang merusak pagar orang lain akan kehilangan pagarnya sendiri.
Sosok M ini diduga telah merusak pagar artis RO ya, dengan menjodohkan ya S dengan G tanpa memikirkan dampaknya. Nah, sekarang pagar yang melindungi karirnya itu mulai runtuh ya, satu persatu. Jadi kita akan lihat beberapa hari ke depan ini jobnya akan turun drastis, brand-brand akan mulai menjauh ya. Nah, otomatis cuannya akan terhambat. Bukan karena dia tidak mampu ya, tapi karena ada energi negatif dan juga energi rezekinya ini sudah mulai berbalik. Dan lebih mengkhawatirkan ini terhadap keadaan rumah tangganya ya. Ini saya ngeliat nih akan mulai goyah ya. Saya ngelihat ada isu ya, kalau suaminya mulai menjauh, terus hubungan dengan anak-anak mulai renggang. Terus saya bisa merasakan energi di rumahnya itu mulai terasa dingin dan canggung. Nah, ini memang harus diwaspadai. Kita akan tunggu dalam beberapa hari ke depan. Dan silakan cek Instagramnya. Banyak artis, banyak teman-temannya yang sudah unfollow sekarang. Nah, bagi kalian netizen, silakan telusuri ya, apa yang terjadi dengan rumah tangganya dalam 7 hari ke depan. Karena kena karma, benarkah artis M akan berpisah dengan suaminya? Ini lahirnya tanggal 24 Februari, Ini menikah dengan pria Australia bernama TJL ya. Ini menikah sejak 2011 dan sekarang ini sudah dikaruniai anak 2. Tapi di tengah badai kontroversi yang sekarang menimpa M, ini mulai dari isu pengkhianatan, menjadi mak comblang, hingga kehilangan sahabat, ini banyak yang bertanya, apakah rumah tangganya juga akan menjadi korban berikutnya? Saya cek angka 9 dalam hubungan ini yang dimiliki oleh artis M, dia ini cenderung mendominasi ya, ingin segalanya berjalan sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, dia ngomongnya terlalu belak-belakan, tanpa memikirkan dampak pada pasangan. Yang ketiga, dia mudah kehilangan keseimbangan antara karir, pertemanan, dan rumah tangga. Nah, kita cek suaminya ini ya. Kalau kalian perhatikan, dulu dia sering warawiri di TV ya, tapi sekarang ini hampir hilang ya, entah kemana ya. Suaminya ini orang Australia, dan dia lebih memilih berada di balik layar sekarang. Dalam meeting strategi, pria yang terlalu menghilang dari sorotan adalah tanda bahwa dia sedang menahan energi, atau justru menjauh secara perlahan. Kalau saya cek karakter dari suaminya ini berdasarkan pola ya, dia orangnya pendiam ya, nggak suka drama dan konflik publik. Yang kedua, dia lumayan setia, terbukti bertahan selama 15 tahun dengan artis M ini. Dia orangnya sabar, jarang merespons isu-isu yang melanda istrinya. Tapi kesabaran itu ada batasnya. Dalam serat Centini, sing sabar yang wis kewalahan bakal melaju tanpa pamit. Yang sabar, jika sudah kewalahan, akan pergi tanpa pamit. Nah, ketika saya analisa lebih detail, saya ngebaca pola energi dari interaksi mereka ya, antara artis M dengan T ini. Artis M dengan angka 9 adalah api yang menyala-nyala, sedangkan T yang pendiam adalah air yang mengalir tenang. Api dan air bisa saling melengkapi, tapi jika api terlalu besar, air bisa menguap. Yang kedua, M ini terlalu dominan. M sering berbicara di publik ya, sementara T ini hampir nggak pernah bersuara. Kesalahan M di publik itu bisa berdampak pada rumah tangganya. Dan saya melihat memang ada konflik yang tidak terhindarkan ya. Dan saya melihat M sering terlibat dalam berbagai kontroversi. Seperti ya, menjodohkan artis S ya, dengan cowok Mokondo ini. Terus bertengkar dengan sahabat, dan dituding tidak membayar narasumber. Nah, energi negatif ini menempel sama diri dia, dan secara perlahan mempengaruhi hubungan dengan suaminya. Pertanyaannya, apakah mereka akan berpisah? Nah, saya melihat tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Yang pertama, T ini jarang terlihat mendampingi M ya di acara publik. Yang kedua, artis M lebih sibuk dengan kontroversi daripada keluarganya. Yang ketiga, energi negatif yang menempel pada diri artis M ini mulai menggerus stabilitas rumah tangga, rezeki, dan juga pekerjaannya. Saya analisa ke depannya, 1-2 tahun ke depan, kalau M ini tidak segera introspeksi diri dan memperbaiki sikap, rumah tangganya itu akan menghadapi ujian berat. Terus bukan berarti mereka akan bercerai ya, tapi jarak emosional itu akan semakin terasa. Nah, kalau artis M ini terus-menerus terlibat kontroversi, tidak menutup kemungkinan ya, suaminya ini T bakal mengambil langkah drastis. Bukan karena dia nggak cinta ya, tapi karena dia kelelahan. Nah, kalau saya analisa lebih detail, apakah mereka akan berpisah ujung-ujung ke depan? Jawabannya iya, tinggal nanti waktu yang menentukan. Nah, kita tunggu kabar berikutnya. Karena selama M ini tidak merubah diri dan selalu menjadi mak comblang untuk artis yang padahal sudah menikah, apalagi yang sudah mualaf, terus kemudian kembali ke agama asalnya. Nah, ini akan menjadi bumerang dan karma tersendiri untuk artis M. Cuan, tapi tetap harus cuan yang halal, ya kan? Biar tetap masih bisa hidup enak dan gak banyak dosa. Paham Neti? Gila ya, orang-orang sekarang itu kayak udah nggak ada etika sama sekali ya. Karena menurut gue ini tuh udah bener-bener tidak ada etika sama sekali. Heboh kali dari semalam ya kan? Gue lihat banyak banget yang DM aku.
percakapan ketiga ya katanya ya. Cewek-cewek. Parah banget, gue gak diajak, parah. Udah belum jago kata Luna ya. Diam, lu tuh gak diajak tau. Gak usah ikut-ikutan. Lu bukan circle kita. Lu gak diajak, bye. Dalam sidang perdana, SW hadir, kelihatan dari raut wajahnya dalam keadaan terpukul yang dipertontonkan di media. Tapi sebagian publik menilai itu hanyalah bagian dari sebuah pencitraan dengan tujuan untuk menggiring sebuah opini bahwa SW benar-benar memperjuangkan hak asuh anak. Dan pertanyaan untuk kalian, apakah dugaan pencitraan-pencitraan yang dilakukan oleh SW bisa menjadi bahan pertimbangan dari hakim untuk memenangkan SW dalam gugatan hak asuh anak? Menurut saya jawabannya tidak. Karena nanti bukti yang akan berbicara dalam persidangan. Masih ingat tidak apa kata Bapak Kawakibi Lawyers? Salah satu bukti yang menjadi pedoman bagi hakim untuk memutuskan perkara ini terkait biaya nafkah anak. Kalau SW terbukti melakukan kecurangan di sini, contohnya seharusnya nafkah bulanan anak cuman 100 juta, tapi di markup jadi 200 juta. Kalau itu terbukti, maka secara otomatis Ruben Onsu akan memenangkan gugatan hak asuh anak. Apalagi saat ini Ruben Onsu sudah punya bukti yang sangat banyak. Makanya kemarin saya bilang, sepertinya Ruben Onsu di sini sampai bingung. Bukti mana sekiranya yang bisa diajukan ke pengadilan? Karena saking banyaknya bukti-bukti. Dan bukti-bukti itu membuat posisi Ruben Onsu di sini sangat kuat. Pondasinya sangat kuat dalam perebutan hak asuh anak. Dan tadi saya tampilkan sekilas perbedaan ekspresi wajah SW pada saat ada seorang penggemar mungkin yang mengajaknya untuk berfoto, dan pada saat dia lagi duduk di kursi tunggu ruang persidangan. Nah, kalian sudah bisa menilai di situ. Apakah ekspresinya sama atau ada perbedaan ekspresi di situ? Pada saat berfoto bersama fans dan pada saat duduk di kursi tunggu ruang persidangan. Kemudian guys, ada fakta baru lagi yang baru saja diungkap oleh kuasa hukum Ruben Onsu sesuai dengan narasi yang dibagikan oleh Mirak.Olosa. Sebelum masalah ini ramai, pihak RO sudah pernah bertemu dengan pihak S di ruang tertutup menanyakan tentang hak ayahnya untuk bersama anak-anaknya dan perincian yang jelas tentang nafkah yang diberikan. Tapi di situ tertulis tidak ada jawaban. Malah yang muncul isu tentang debt collector dan berlanjut kehinaan-hinaan kepada RO selaku ayah kandung dari anak-anak. Seyogianya, seorang ibu yang baik jika benar-benar ingin menjaga mental anak, seharusnya hak anak-anak untuk bersama ayahnya harus tetap diberikan. Orang tua boleh bercerai, tapi hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua itu wajib diberikan, bukan malah melakukan penghinaan terhadap ayah kandung mereka. Bagaimana mental anak-anak jika kata-kata hinaan itu suatu saat menjadi bahan bulian untuk mereka, karena jejak digital akan selalu ada sampai kapanpun. Jujur saya terkejut dengan update terbaru dari kuasa hukum Ruben Onsu. Ternyata sebelum huru-hara ini terjadi, Ruben Onsu itu sudah pernah bertemu loh dengan SW di ruang tertutup, istilahnya pertemuan empat mata. Dan dalam pertemuan itu, Ruben Onsu menanyakan kepada S soal jadwal bertemu dengan anak-anak. Istilahnya hak dari seorang Ruben Onsu untuk bisa bertemu dan bersama anak-anaknya, termasuk anak-anak tinggal bersama ayah mereka sesuai dengan perjanjian akad nikah sebelumnya. Selain itu ada juga pembicaraan tentang nafkah bulanan anak. Tapi kok di situ tertulis tidak ada jawaban. Poinnya itu di sini. Coba kalau SW terbuka soal ini, ikut mencarikan jalan keluar melalui pendekatan mungkin kepada kedua anak-anaknya. Oke Tania, hari ini waktunya bagi kalian untuk bertemu dengan ayah kandung kalian. Ingat, itu adalah ayah kandung kalian. Apapun yang terjadi, tidak ada yang namanya mantan ayah. Maka saya berharap Anda berdua mau untuk bertemu dengan ayah kandungmu kalau kedua anak-anaknya ini keberatan atau mungkin karena sibuk. Kalau sibuk kan bisa diatur waktunya. Kapan jadwal mereka kosong dari dunia pendidikan bisa dipergunakan untuk bertemu dengan ayah kandung mereka. Dan coba kalian lihat di postingan saya sebelumnya, di feed sosial media suami dari adik SW.
Isinya itu kan sebagian besar postingannya bersama kedua anak kandung Ruben Onsu. Padahal bisa dikatakan orang ini nggak terlalu punya kepentingan, nggak punya hak untuk mengambil alih pengasuhan anak. Waktu yang dipergunakan oleh anak-anak itu quality time bersama suami dari adik SW bisa dipergunakan atau digeser untuk bertemu dengan Ruben Onsu. Itu bisa banget sebenarnya dan merupakan hal yang sederhana, sangat mudah sekali untuk dilakukan. Kemudian terkait nafkah bulanan anak, sudah ada pembicaraan loh guys. Untuk para pendukungnya SW, tolong dicatat, sudah ada pembicaraan lagi secara tertutup, bicara empat mata nih. Bagaimana bun, nafkah bulanan anak, saya minta perinciannya, kata Ruben. Biar jelas uangnya itu kemana. Tapi katanya jawabannya tidak ada. Nah, tolong kalian tanyakan kepada SW, kenapa tidak memberikan jawaban atas permintaan dari Ruben Onsu. Jadi jangan Anda menganggap si Ruben Onsunya ini drama. Biar namanya terus keangkat, nggak ada hubungannya. Ruben Onsu sudah terkenal. Nggak perlu lagi istilahnya pencitraan. Kemudian guys, tentang sosok M yang menurut sebuah akun jadi mak comblangnya SW dan G pada saat statusnya mereka masih menikah. Maksudnya R dan SW ini. Entah benar atau tidak, saya juga nggak tahu. Tapi ada akun yang mengatakan hal itu. Dan sekarang ada pemilik akun yang narasinya seperti yang kalian lihat. Melanie Ricardo sindir Ruben Onsu nggak ada etika karena ajak rekan-rekan artis untuk unfollow Melanie Ricardo. Sesuai dengan statement dari Melanie Ricardo, orang-orang sekarang ini sudah nggak ada etikanya. Tapi ini kan belum dipastikan. Story itu kapan dibuat, kapan dipublis. Bisa saja story itu ditujukan untuk orang lain, tapi dicocok logikan. Seolah-olah itu ditujukan kepada Ruben Onsu. Melanie Ricardo ngaku jadi korban ketiga yang di-unfollow oleh Ivan Gunawan. Kalau berita ini sudah cukup lama, santer terdengar katanya Ivan Gunawan ikut meng-unfollow Melanie Ricardo terkait dugaan-dugaan yang dilakukan oleh Melanie Ricardo. Salah satunya jadi mak comblangnya SW dan Gio pada saat SW dan RO ini masih berumah tangga atau masih menikah. Kemudian ada lagi narasi terkait pernyataan dari Melanie Ricardo. Kalau nyari cuan itu yang halal, jangan nyari cuan yang haram, takut dosa. Lalu ada yang menarasikan seperti itu. Melanie Ricardo sindir Ruben Onsu ikut pesugihan Gunung Kawi sebelum pindah agama. Nah, ini juga kan belum kita pastikan kebenarannya. Kapan story itu dibuat, dipublikasikan kapan, dan ditujukan untuk siapa. Kemudian ada lagi nih narasi berikutnya. Raffi Ahmad malah hangout bareng Ayu Dewi dan Luna Maya tanpa Melanie Ricardo. Geng Menteri Ceria sudah ngedepak Melanie Ricardo, tapi si Melanie malah pansos sama Raffi. Dikiranya Raffi bakal belain Melanie kali ya, padahal aslinya Raffi lebih pilih sama Ayu Dewi dan Luna Maya. Gara-gara didepak dari geng Menteri Ceria, katanya di sini Melanie Ricardo tuh mencoba untuk pansos ke Raffi Ahmad. Tapi si Raffi Ahmadnya sadar dan gak mau dijadikan bahan pansos oleh Melanie Ricardo dan lebih memilih untuk hangout bersama Ayu Dewi dan Luna Maya ketimbang bareng Melanie Ricardo. Kemudian ada dugaan sindiran katanya yang dilakukan oleh Ayu Dewi dan Luna Maya dan ditujukan untuk Melanie Ricardo. Di unfollow Ruben dan Igun, kini Menteri Ceria ikutan sindir Melanie Ricardo. Ini mah rilis sindiran untuk Melanie Ricardo karena ada kalimat lutuh nggak diajak. Kemudian ada pembahasan dari Bapak Ridwan Sang yang mencoba untuk membaca aura dari sosok M dalam hal karir dan rumah tangga. Dan kalian sudah dengar sendiri tadi, katanya ada karma yang didapatkan oleh sosok M ini. Kalau memang terbukti dia melakukan perjodohan terhadap S dan G pada saat status S masih jadi istrinya RO. Dan di sini saya fokus untuk baca komentar karena ada beberapa netizen yang memberikan kesaksian guys tentang sosok M. Si M gak respect sama profesi kecil orang lain. Aku pernah jadi sales toko sepatu di mall. Dia malah minta banyak coba ini itu. Size sepatunya banyak. Dia malah minta banyak cobain size sepatu ini itu. Cobain dong size 42, cobain dong size 41, cobain dong size 39, kira-kira begitu. Endingnya nggak jadi beli. Dan itu pun nggak bilang minta maaf, nggak jadi. Malah pergi gitu aja.
Pas aku cariin lagi size yang cocok buat dia, ternyata orangnya sudah menghilang. Minimal bilang, maaf mas, nggak ada yang cocok. Tapi katanya nggak ada sedikit pun permintaan maaf, tiba-tiba saja pergi. Lah, dia mah ngundang bintang tamunya nggak dibayar. Sosok M ini kan punya podcast, dan pastinya dia sering mengundang narasumber untuk hadir dalam podcastnya. Tapi katanya nggak dibayar. Nggak mungkin guys, narasumbernya nggak dibayar. Uang transportnya bagaimana? Uang makannya bagaimana? Paling tidak dikasih dong, nggak mungkin. Atau benar apa yang dikatakan oleh Mbak Elsa ini? Padahal narsumnya bukan artis yang notabene nggak ada yang bisa dibarter. Podcast juga nggak viral. Kecuali kalau sesama artis. Ada istilah barter podcast ya. Tapi kalau narasumbernya bukan orang terkenal, atau mohon maaf yang ekonominya di bawah rata-rata, bagaimana dong? Kan harus dikasih uang juga. Minimal uang transport atau uang makan dan uang apresiasi ya. Karena bersedia hadir di podcastnya sosok M ini. Ada lagi kesaksian berikutnya. Ia dan suaminya, maksudnya M dan suaminya, pernah menjodoh-jodohkan orang bule yang punya band. Sebelumnya si bule itu punya istri orang Aceh. Terus mereka ngenalin dengan perempuan sahabat mereka. Padahal si bule itu sudah mualaf waktu kawin sama perempuan Aceh itu. Bahkan sudah punya 3 anak laki-laki. Kalau betul, berarti mereka ini tugasnya emang menjodohkan orang ya. Ada ide bagus nih buat mereka. Buka bisnis biro jodoh. Dijamin kaya mendadak, gak perlu lagi jadi artis. Berikutnya lagi nih. Pas LM sama RB putus dan RB nikah sama SYR, dia sibuk ke TV-TV buat cerita-cerita dengan tujuan untuk mencari keuntungan sendiri. Sahabatnya lagi bermasalah, patah hati karena diputusin sama lakinya dan lakinya nikah sama orang lain. Sahabatnya yang satu ini sibuk katanya menjual informasi ke TV-TV demi keuntungan diri sendiri. Padahal temanan sama Nikita, tapi ngundangnya FS, kan kocak. Nah, kayak Sengkuni nggak sih? Kalian setuju nggak dengan kata Sengkuni? Kalau saya pribadi setelah menonton video ini dari awal sampai akhir, ada beberapa hal yang cukup menggelitik untuk dibahas. Yang pertama, saya merasa kita sebagai penonton harus mulai membedakan mana yang benar-benar merupakan fakta, mana yang merupakan opini, dugaan, tafsiran, atau bahkan sekadar prediksi dari seseorang. Di era media sosial seperti sekarang, batas antara fakta dan opini seringkali menjadi sangat tipis. Banyak orang yang menyampaikan pendapat dengan penuh keyakinan, sehingga terdengar seperti sebuah kepastian, padahal belum tentu didukung oleh bukti yang bisa diverifikasi. Saya bukan sedang membela siapapun. Saya juga bukan ingin menyerang pihak yang membuat video tersebut. Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk melihat persoalan ini dengan lebih kritis. Ketika seseorang mengatakan bahwa karir seseorang akan hancur, rumah tangganya akan bermasalah, atau kehidupannya akan berubah hanya berdasarkan intuisi atau penafsirannya sendiri, menurut saya itu tetap perlu disikapi sebagai pendapat pribadi, bukan sebagai sebuah kepastian. Di sisi lain, saya juga memahami kenapa konten seperti ini menarik perhatian publik. Isu tentang figur publik memang selalu mengundang rasa penasaran, apalagi jika dikaitkan dengan konflik yang sedang viral. Orang akan lebih mudah tertarik untuk menonton sampai selesai karena ingin tahu apakah benar akan ada perkembangan yang sesuai dengan prediksi tersebut. Itulah dinamika media sosial saat ini. Menurut saya, yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi informasi tersebut. Jangan sampai kita langsung menghakimi seseorang hanya karena mendengar satu sudut pandang, sebab kita sebagai penonton tidak pernah benar-benar mengetahui apa yang terjadi di balik layar kehidupan seseorang. Apa yang terlihat di media sosial hanyalah sebagian kecil dari kenyataan yang sebenarnya. Saya juga melihat bahwa sekarang masyarakat Indonesia sudah semakin kritis. Netizen tidak lagi mudah percaya begitu saja terhadap semua informasi yang beredar. Banyak yang mulai mencari sumber lain, membandingkan berbagai sudut pandang, bahkan melakukan pengecekan sendiri sebelum mengambil kesimpulan. Menurut saya ini merupakan perkembangan yang positif. Kalau memang ada kesalahan yang dilakukan oleh seorang figur publik, tentu masyarakat berhak memberikan kritik. Kritik adalah sesuatu yang wajar, tetapi kritik yang baik tetap harus didasarkan pada fakta, bukan semata-mata asumsi atau dugaan. Begitu pula sebaliknya, kalau ternyata tuduhan tersebut tidak terbukti, kita juga harus berani mengakui bahwa informasi yang kita terima sebelumnya belum tentu benar.
Hal lain yang menurut saya menarik adalah bagaimana media sosial mampu memperbesar sebuah isu dalam waktu yang sangat singkat. Hari ini seseorang bisa menjadi bahan pembicaraan utama, besok isu tersebut bisa bergeser ke topik lain. Karena itulah saya pribadi lebih memilih untuk menunggu perkembangan yang benar-benar bisa dibuktikan daripada terburu-buru mengambil kesimpulan. Saya juga berpikir bahwa figur publik memang harus siap menerima kritik. Namun sebagai penonton, kita pun mempunyai tanggung jawab untuk tidak ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Apalagi jika informasi tersebut menyangkut kehidupan pribadi seseorang yang dampaknya bisa sangat besar. Intinya, video yang kita tonton hari ini menarik sebagai bahan diskusi dan reaksi. Akan tetapi, saya pribadi memilih untuk tidak langsung percaya seluruh klaim yang disampaikan sebelum ada bukti yang benar-benar mendukungnya. Saya lebih nyaman menunggu fakta-fakta yang bisa diverifikasi daripada sekadar mengikuti narasi yang sedang viral. Itulah pendapat saya. Bisa saja kalian memiliki pandangan yang berbeda, dan itu sah-sah saja. Justru saya ingin mendengar bagaimana menurut kalian. Setelah menyaksikan video ini, apakah kalian setuju dengan berbagai opini yang disampaikan dalam video tersebut? Atau kalian justru melihat ada hal-hal yang perlu dipertanyakan lagi? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan santun, saling menghargai pendapat dan tetap mengutamakan fakta. Jangan lupa juga berikan like jika kalian menyukai pembahasan seperti ini, bagikan video ini kepada teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe Analisis Sengit agar tidak ketinggalan video-video reaksi dan analisis menarik lainnya. Saya pamit dulu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya.